Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Silakan dibuka halaman 14 untuk soal esai nomor 6 sampai 11. Nomor 6. Tentukan hasil dari poin A. 11 pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 sampai 20 pangkat 0. Kita tahu bahwa semua bilangan jika dipangkatkan 0 bernilai 1. Berarti 11 pangkat 0 ini 1, ini juga 1, ini juga 1, sampai 20 pangkat 0 juga 1. Nah, di sini ternyata ada sebanyak 10 bilangan yang nilainya 1, maka ketika dijumlahkan, bilangan itu hasilnya adalah 10. Kemudian poin B. Kita akan menerapkan sifat ini ya, A pangkat negatif 1, kita ubah menjadi 1 per A. Berarti 2 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per 2, 4 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per 4, 8 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi 1 per 8. Kemudian kita samakan penyebut menjadi 8 ya. Setengah ini berubah menjadi 4 per 8, 1 per 4 berubah menjadi 2 per 8, dan 1 per 8 yang ini tetap 1 per 8. Kemudian yang atas pembilangnya kita jumlahkan, 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 7, kemudian penyebutnya tetap 8. Jadi 7 per 8 adalah hasil akhir dari poin B. Kemudian poin C, kita akan menerapkan sifat A pangkat negatif N akan berubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Berarti 10 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per 10 pangkat 2, kemudian 100 pangkat negatif 1 berdasarkan sifat ini menjadi 1 per 100, kemudian bilangan berapapun kalau seandainya dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 1 per 10 pangkat 2 ini setara dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100 ditambah dengan 1. 1 per 100 ditambah 1 per 100 hasilnya adalah 2 per 100, kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 1, 2 per 100. Kalau kita sederhanakan 2 per 100 ini, berarti sama-sama dibagi 2 ya, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1 per 50. Ini adalah jawaban poin C. Kemudian selanjutnya poin D, kita terapkan yang ini ya, bilangan berpangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Berarti 2 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2 atau senilai dengan 1 per 4. Kemudian dikurangi dengan 5 pangkat negatif 2, kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 2 atau senilai dengan 1 per 25. Kita samakan penyebut menjadi 100 ya. 1 per 4 ini berubah menjadi 25 per 100 dikurangi dengan 1 per 25 kita ubah menjadi 4 per 100. Kalau kita kurangi pembilangnya, hasilnya adalah 21, penyebutnya tetap 100. Kemudian poin E, kita terapkan sifat ini juga ya. 3 pangkat negatif 3 kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 3 atau senilai dengan 1 per 27 dikurangi dengan selanjutnya 9 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per 9 pangkat 2 sesuai dengan sifat ini ya, atau setara dengan 1 per 81. Kita samakan penyebutnya menjadi 81, 1 per 27 berubah menjadi 3 per 81, kemudian 1 per 81 nya tetap. Kalau pembilangnya kita kurangi, hasilnya adalah 2, kemudian penyebutnya tetap 81. Nomor 7, poin A. 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, di luar masih ada pangkat 5 per 3. Kemudian, sesuai dengan sifat ini, bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi maka pangkatnya boleh kita kalikan. Itu artinya 3 boleh kita kalikan dengan 5 per 3 atau boleh kita coret saja ya, 3 dengan 3 sehingga tersisa 2 pangkat 5. Nilai 2 pangkat 5 adalah 32. Kemudian poin B, 64 kita ubah menjadi 8 pangkat 2. Kemudian sesuai dengan sifat ini pangkatnya kita kalikan 2 kali 3 per 2 atau boleh dicoret 2-nya sehingga tersisa 8 pangkat 3, nilainya adalah 512. Kemudian poin C, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian berdasarkan sifat ini pangkatnya boleh kita kalikan ya, 3 kali 4 per 3 atau boleh dicoret saja 3-nya sehingga tersisa 3 pangkat 4 yang nilainya 81. Kemudian poin D, 1 per 125 itu kita ubah menjadi pangkat negatif ya. Jadi bilangan pecahan yang pangkatnya positif berada di bawah tanda per,
maka bisa kita ubah menjadi pangkat negatif. Nah, untuk poin D ini 125 setara dengan 5 pangkat 3, maka ketika diubah menjadi pangkat negatif menjadi 5 pangkat negatif 3. Di luar masih ada pangkat 2/3. Nah, ini bisa kita coret ya, 3-nya, sehingga tersisa 5 pangkat negatif 2. Berdasarkan sifat ini, bilangan berpangkat negatif itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Berarti ini setara dengan 1/5 pangkat 2 atau sama dengan 1/25. Kemudian selanjutnya poin E. 0,25 itu senilai dengan 1/4. Kemudian berdasarkan sifat ini, kita ubah menjadi pangkat negatif ya. Karena 4 itu setara dengan 2 pangkat 2, berarti kalau diubah menjadi pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 2. Di luar masih ada pangkat 5/2. Nah, ini bisa kita coret ya. Sehingga yang tersisa adalah 2 pangkat negatif 5. Berdasarkan sifat ini, kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 5 atau setara dengan 1/32. Selanjutnya nomor 8, poin A. 3 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2. Jika Anda bingung, bisa dimisalkan akar 2 ini sebagai apel. 3 apel ditambah dengan 5 apel, hasilnya 8 apel. Yang bertindak sebagai apel tetap kita tulis, yaitu akar 2. Kemudian poin B juga sama, akar 3 ini kita ibaratkan apel saja. 8 apel dikurangi 6 apel menjadi 2 apel. Kemudian poin C. Karena di sini tidak sama, berarti 10 akar 2 kita tulis ulang, 12 ini kita pecah menjadi 4 kali 3. 10 akar 2 kita tulis ulang. Nah, akar 4 ini kita keluarkan ya berdasarkan sifat akar. Karena akar 4 itu nilainya 2, berarti bentuk ini menjadi 2 akar 3. Karena akarnya 4 adalah 2. Karena akar 2 dengan akar 3 berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan ya. Kemungkinan poin C ini ada kesalahan di dalam soal, yakni ingin menjadikan akar 2 ini menjadi akar 3 agar bisa dijumlahkan. Namun karena di sini tetap akar 2, berarti kita biarkan begini saja jawabannya ya, karena tidak bisa memang dijumlahkan. Kemudian poin D. Akar dari 108 ini kita pecah dulu menjadi 2 bilangan yang melibatkan akar 4, akar 9, akar 16, akar 25 atau akar 36 yang sesuai. Nah, ternyata 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 108 itu adalah akar dari 36 kali 3. Kemudian dikurangi dengan 5 akar 3. Akar 36 sendiri adalah 6. Berarti 6 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Atau boleh disebut 6 apel dikurangi 5 apel. Berarti hasilnya adalah 1 apel atau boleh ditulis akar 3 saja. Kemudian poin E. 7 akar 5 kita tulis ulang, kemudian akar 20 kita pecah menjadi 4 kali 5, di luar masih ada angka 3 ya. Kemudian dikurangi dengan akar 80 kita pecah menjadi 16 kali 5. 7 akar 5 kita tulis ulang, kemudian akar 4 adalah 2, berarti 2 kita taruh luar, bertemu dengan 3 berarti operasi hitungnya adalah perkalian. Di dalam masih ada akar 5. Kemudian akar 16 di sini nilainya 4, berarti kita keluarkan ya, sehingga dikurangi 4 akar 5. 7 akar 5 kita tulis ulang, 3 kali 2 itu 6, berarti 6 akar 5 dikurangi 4 akar 5. 7 apel ditambah 6 apel dikurangi 4 apel, hasilnya adalah 9 apel atau 9 akar 5. Nomor 9, poin A. Angka di luar akar di sini adalah 1. Berarti untuk poin A ini, yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, kemudian akar 6 dikalikan akar 3 hasilnya adalah akar 18. Selanjutnya 18 ini kita pecah ya, kita pilih yang cocok adalah 9, berarti 2 kita tulis ulang, kemudian 18 kita pecah menjadi 9 kali 2. Akar 9 adalah 3. Berarti 3 kita keluarkan dari akar ya. Bertemu dengan 2, operasi hitungnya perkalian. Di dalam akar masih ada 2. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Berarti hasil akhirnya 6 akar 2. Kemudian selanjutnya poin B. Akar 18 kita pecah menjadi 9 kali 2 dikali dengan 5 akar 3. Ingat akar 9 adalah 3 ya. Berarti kita keluarkan di
luar akar menjadi 3 akar 2 kali 5 akar 3. Luar kali luar 15, kemudian akar 2 dikalikan akar 3 hasilnya akar 6. Poin C. Luar kali luar 4 kali 3 hasilnya 12, kemudian akar 5 kali akar 2 hasilnya akar 10. Ini jawaban poin C. Kemudian poin D. 7 kali 2 adalah 14, kemudian yang di dalam akar 15 kali akar 5 hasilnya akar 75. Nah, akar 75 itu kita pecah menjadi akar 25 kali 3. Akar 25 sendiri adalah 5, berarti 5 kita keluarkan dari akar ya. Bertemu dengan 14 berarti operasi hitungnya adalah perkalian. 14 kali 5 akar 3 hasilnya adalah 70 akar 3. Kemudian selanjutnya poin E. Luar kali luar berarti 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian akar 12 kali akar 6 hasilnya adalah akar 72. Selanjutnya 72 itu kita pecah menjadi perkalian 36 kali 2. Akar 36 sendiri adalah 6, berarti kita keluarkan 6-nya dari akar, kemudian bertemu dengan 30 dengan operasi hitung perkalian. Berarti 30 kali 6 akar 2 hasilnya adalah 180 akar 2. Nomor 10. Poin A. Akar 12 dibagi dengan akar 6 hasilnya adalah akar 2. Poin B. Akar 20 dibagi dengan akar 2 hasilnya adalah akar 10. Poin C. Karena yang satunya ada akarnya, yang satunya tidak, berarti kita bagi saja yang di luar ya. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, masih ada akar 5. Kemudian poin D. Akar dari 1000 kita pecah menjadi 100 kali 10 dibagi dengan 5 akar 5. Akar dari 100 adalah 10 dan di dalam masih ada 10. Kemudian dibagi dengan 5 akar 5. Luar bagi luar, 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian akar 10 dibagi akar 5 hasilnya adalah akar 2. Ini jawaban poin D. Kemudian selanjutnya poin E. Kita ubah menjadi bentuk per saja ya agar lebih mudah dipahami. Kemudian akar 27 dibagi dengan akar 3 hasilnya adalah akar 9. 8 per 6 masih kita tetap tulis. Akar 9 sendiri adalah 3, berarti untuk pembilangnya 8 kali 3 sama dengan 24, kalau dibagi 6 hasilnya 4. Nomor 11, nyatakan ke bentuk pangkat pecahan. Poin A, kita gunakan sifat ini ya. Akar pangkat N untuk A pangkat M adalah A pangkat M per N, jadi dalam bagi luar. Berarti perubahan untuk poin A adalah A pangkat 2 per 3. Dalam bagi luar. Kemudian untuk poin B, 8 ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3. Kemudian masing-masing dibagi dengan 3 ya pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dibagi 3. Kemudian A pangkat 5 pangkatnya dibagi 3 menjadi A pangkat 5 per 3 berdasarkan sifat ini ya. 3 bagi 3 itu 1, berarti 2 pangkat 1 2. A pangkat 5 per 3 kita tulis ulang. Selanjutnya poin C, berdasarkan sifat ini, maka dalam bagi luar menjadi A pangkat negatif 6 per 5. Selanjutnya poin D, 81 kita ubah dulu menjadi 3 pangkat 4 ya. Kemudian A pangkat 3 ini pangkatnya nanti dibagi 4, termasuk 3 pangkat 4 ini pangkatnya juga dibagi 4. Berarti perubahannya menjadi A pangkat 3 per 4 dibagi dengan 3 pangkat 4 per 4. Kita tahu 4 per 4 adalah 1, berarti 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3, yang atas tetap. Atau boleh ditulis 1 per 3 A pangkat 3 per 4. Kemudian poin E. Kalau di sini tidak ada angka ya, berarti N yang dimaksud di sini adalah 2. Maka perubahan yang terjadi untuk pertama adalah akar untuk yang terluar, kemudian yang di dalam ini berubah menjadi A pangkat 6 per 2 sesuai dengan sifat ini ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, di sini masih ada angka 2 ya. Maka kalau diubah menjadi pangkat pecahan dalam bagi luar menjadi A pangkat 3 per 2. Selanjutnya poin F. Di sini masih ada 2 ya. Berarti untuk bagian dalam ini kalau kita ubah menjadi pangkat pecahan menjadi A pangkat negatif 5 per 2, sedangkan di luar masih ada akar pangkat 3-nya. Selanjutnya kita terapkan sifat ini lagi ya.
maka perubahan yang kita dapatkan adalah A pangkat negatif 5 per 2 kali 3. Jadi posisi N selalu berada di bawah ya. N yang saya maksud di sini adalah 3. Berarti hasil akhirnya adalah A pangkat negatif 5 per 6. Kemudian poin G. Nah, di sini akar kalau tidak ada angkanya maksudnya adalah 2 ya. Di sini juga 2, di sini juga 2. Posisi ini adalah posisi N. Berarti nanti posisinya ada di bawah ya. Sehingga perubahan untuk poin G adalah A pangkat 8 per 2 kali 2 kali 2. Atau setara dengan A pangkat 8 per 8. Karena 8 per 8 nilainya 1, berarti A pangkat 1 sama dengan A. Poin H, 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dan 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian berdasarkan sifat ini, maka dalam bagi luar, M bagi N, maka hasil yang kita dapatkan adalah akar dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 per 2. Nah, ini basisnya sama-sama 3, maka pangkatnya boleh kita tambahkan sesuai dengan sifat ini ya. 2 ditambah 3 per 2 hasilnya adalah 7 per 2 untuk pangkatnya 3. Nah, di sini karena masih ada 2, berarti 2 ini berperan sebagai N, posisinya nanti berada di bawah ya. Sehingga menjadi 3 pangkat 7 per 2 kali 2 atau setara dengan 3 pangkat 7 per 4. Kemudian selanjutnya poin I, 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Kemudian kita terapkan sifat bentuk akar bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan, berarti masing-masing dibagi dengan pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dibagi 3 dan Y pangkat 2 per 4 juga dibagi dengan 3, atau 3-nya boleh kita langsung taruh bawah. 3 bagi 3 1 berarti tetap 2, kemudian 2 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Ini adalah jawaban poin I. Kemudian poin J, A pangkat 3 nanti dibagi dengan N, berarti dibagi dengan 6. Kemudian B pangkat 4 dibagi dengan 6 juga pangkatnya ya. Sehingga perubahan yang kita dapatkan adalah A pangkat 3 per 6 per B pangkat 4 per 6. Kalau pangkatnya kita sederhanakan menjadi A pangkat setengah per B pangkat 2 per 3. Ini adalah jawaban untuk poin J. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk soal IC nomor 6 sampai 11. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.